Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a li sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang pantas kita ucapkan selain kalimat puji syukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluhu, yang pada kesempatan siang hari ini, di hari yang mulia ini, Allah senantiasa mencurahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul, bersilaturahim, bersama-sama kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang telah kita kerjakan dicatat oleh Allah sebagai bekal kita nanti yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tidak lupa kita kirimkan ke halibahan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu memperbanyak bacaan salawat. Kita hidupkan kembali sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran beliau ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar dalam persidangan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongannya dan akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap penganut agama di dunia ini mempunyai suatu kitab yang dinamakan sebagai kitab suci. Orang Hindu punya kitab Weda, orang Buddha mempunyai kitab Tripitaka, Nasrani mempunyai kitab Injil, Yahudi mempunyai kitab Taurat, penganut Konghucu mempunyai kitab Tauhid, orang Majusi mempunyai kitab Zen Afrika, orang Kebatinan mempunyai kitab Serat Sertani Hidayat Jati. Sedangkan kita umat Islam diberikan oleh Allah kitab, yaitu Al-Quranul Karim. Sekarang yang jadi pertanyaan di sini adalah, mengapa kita meyakini Al-Quran ini sebagai kitab suci? Pertama, ia bebas dari intervensi dan investasi manusia. Ia sepenuhnya, baik isi maupun redaksi, adalah produk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini Al-Quran sebagai kitab suci karena sampai hari ini belum ada seorang pun yang mampu, yang sanggup membuat satu surat saja semacam Al-Quran. Sejak tantangan ini turun 14 abad yang lalu,
Sampai hari ini, sampai detik ini belum ada seorang pun yang mampu membuat semacam Al-Quranul Karim. Al-Quran ini telah diturunkan 14 abad yang lalu telah menangkap. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kata Allah, apabila kalian ragu-ragu terhadap kebenaran Al-Quran yang aku turunkan kepada hamba kami siapa Muhammad, atau kalian hanya menyangka bahwasanya Al-Quran itu buatan Muhammad saja, wa du'u syuhada'akum, ajak seluruh teman-temanmu, ajak seluruh sahabat-sahabatmu. Sejak tantangan ini turun 14 abad yang lalu, sampai hari ini belum ada seorang pun yang mampu membuat satu surat saja semacam Al-Quranul Karim. Barangkali ini belum pernah ada yang mencoba-coba. Dulu sudah pernah ada. Apa yang pernah dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab ini adalah penyair hebat pada masanya. Saking indahnya syair Musailamah Al-Kadzdzab, orang-orang itu terkagum-kagum, terkesima. Saking indahnya syair Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab ini penasaran, ingin membuat satu surat saja semacam Al-Quran yang isinya sudah berbentuk baik-baik syair, tapi sayang isinya jauh banget daripada api. Yang kedua, kita meyakini Al-Quran ini sebagai kitab suci karena isi dan ajarannya ini sesuai dengan fitrah manusia. Kita meyakini Al-Quran sebagai kitab suci karena isi dan ajarannya sesuai, sejalan dengan fitrah manusia. Satu contoh, kalau kita manusia normal, laki-laki normal suka kepada perempuan, itu kan fitrah. Perempuan suka kepada laki-laki, itu kan fitrah. Tetapi kalau ada kitab yang lain yang melarang manusia untuk melangsungkan pernikahan, maka kesucian kitab itu perlu diselidiki. Al-Quran sebagai kitab suci, makanya beliau Al-Quran, bagi yang mampu untuk melangsungkan pernikahan dipersilakan. Yang ketiga, kita meyakini Al-Quran ini sebagai kitab suci karena isi dan ajarannya tidak kontroversi satu dengan yang lain. Di ayat manapun Quran mengajarkan Allah itu satu, qul huwallahu ahad. Satu kali ia berkata haram, maka akan tetap berkata haram. Isinya tidak kontroversi satu dengan yang lain. Tapi kalau ada kitab yang lain yang mengajarkan bahwasanya Tuhan satu, Tuhan Esa, di ayat yang lain mengajarkan Tuhan tiga, di ayat yang lain lagi mengajarkan Tuhan empat, kita kacau namanya. Bagaimana suatu kitab bisa dinamakan suci kalau isinya saja sudah kontroversi, bertentangan satu dengan yang lain? Oleh karena itu kita meyakini bahwasanya Al-Quranul Karim adalah kitab suci. Nah, berangkat dari sebuah hadis di mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan tawaran kepada umatnya. Apa yang beliau katakan dalam hadisnya? Man ja'ala al-Qur'an amamahu qadahu ila jannah wa man ja'ala al-Qur'an khalfahu syaqahu ila nar. Kata baginda Rasul, barang siapa yang menempatkan Al-Quran sebagai imam, maka Al-Quran akan membimbing dia masuk ke dalam surga. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai makmum, maka jangan heran kalau nanti Al-Quran akan mendorong dia masuk ke dalam neraka. Ya, neraka dunia, lebih lagi nanti neraka akhirat. Pilihan terserah kita. Kalau kita
menempatkan Al-Quran sebagai imam, kita tempatkan Al-Quran di depan, kita ikuti isi dan ajaran Al-Quran, maka Al-Quran akan membimbing kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita mau menempatkan Al-Quran di belakang, kita belakangi Al-Quran, kita perturutkan hawa nafsu kita di dalam kehidupan ini, maka Al-Quran akan mendorong kita masuk ke dalam neraka. Ya, neraka dunia, lebih-lebih lagi neraka akhirat. Tidak kesalahan kita. Resiko dan logikanya tentu sudah ada. Kalau Quran jadi makmum, kita umatnya jadi imam. Imam tahiyat, makmum tahiyat. Imam salam, makmum salam. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Itu namanya Quran jadi makmum, kita jadi imam. Tapi enggak, Quran sekarang jadi makmum kita. Ini sebentar lagi mau masuk bulan suci Ramadan, kita jadikan Quran ini sebagai imam kita. Kita berlomba-lomba fastabiqul khairat dalam bertadarus Al-Quran. Kita jadikan Quran sebagai imam kita. Selepas Ramadan meninggalkan kita, Quran dijadikan makmum bagi kita. Kita belakangi Al-Quran. Padahal jelas dalam sabda Nabi, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang baca Al-Quran satu huruf saja dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, falahu ajrun, maka akan mendapatkan satu kebaikan. Wala ajru bi asri amsalihha, dan satu kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata baginda Rasul, ana aqulu alif lam mim harfun. Kata Rasulullah, saya malah mengatakan kalau alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif lam mim itu alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif harfun 10, lam 10, mim 10, 30 alif lam mim. Berapa banyak yang kita baca Al-Quran, maka banyaklah kebaikan-kebaikan yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Khadijah Fakir ini mengajak kepada seluruh jemaah yang hadir pada siang hari ini, marilah kita sama-sama cinta kepada Al-Quran, karena Al-Quran ini merupakan mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta kepada Al-Quran, marilah kita ikuti isi dan ajaran Al-Quran, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan hidup kita akan mendapatkan kebahagiaan, tidak hanya di dunia ini, tapi insya Allah nanti di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafa. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masyaallah muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu berada di jalan yang lurus dalam meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan semoga di tahun ini, di tahun 2014 ini, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di bulan suci Ramadan. Dan ternyata alhamdulillah, tahun lalu kita meminta kepada Allah dalam doa yang sering kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, tinggal hitungan hari, bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang agung. Insya Allah, dengan satu harapan dan satu tujuan, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di bulan suci Ramadan, dan segala amal ibadah yang nanti akan kita jalankan di bulan suci Ramadan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, wa ya qadiyal hajat wa ghafir dzunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa dzikrullahi akbar. Amin.